kita terima dan betapa kita ingin niat baik untuk tempat ini. Kami sekarang berusaha untuk mencari donatur. Artinya replika itu memang akan diupayakan 100%. Ya, mirip ya. Mirip. Walaupun tidak ada yang 100%, Ya. tapi kan diupayakan. Diupayakan semirip Oke. mungkin insya Allah. Berarti ukurannya juga enggak dong? Ukurannya ya? Masjidil Haram? Iya. Oh sama ukurannya juga? Ya, besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada suara sudah. Ada yang Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Saya punya saudara kembar lagi datang lagi ke sini ya. Karena sama lahirnya 26 Januari. Alhamdulillah. Bedanya saya tahun 70, beliau tahun. Oh enggak, saya 85, Abang 8. Oh, saya 8 beliau 85, saya 87. Ada batuk langsung saya. Jadi sobat daerah sekalian ya, Ustadz Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang. Sehat. Mudah-mudahan Saya cepat agak demam sedikit waktu video ini diambil, sobat daerah sekalian, waktu take video. Sebenarnya tidak demam juga, batuk dan pilek ya. Jadi tapi lebih baik berkeringat daripada badan kedinginan kan. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan datangnya Ustadz Dewa Allah sembuh, amin ya. Insyaallah. Diangkat penyakitnya. Ustadz Dewa juga sudah sama Noval. Nanti saksikan sama Noval ya. Bagaimana Ustadz Dewa melayani Noval. Karena saya bilang jangan mengaku orang hebat kalau belum pernah podcast sama Noval. Nah, karena jauh lebih sulit. Kalau sama bapaknya enteng. Sama bapaknya tanya jawab ya kan. Kalau sama Noval kita bingung aja kan. Oke. Nah, sama daerah sekalian, ini Ustadz Dewa ini ya sama saya punya kepentingan dengan Sobat RH. Ya, jadi saya dan Ustadz Dewa punya kepentingan dengan Sobat RH sekalian. Nah, insya Allah ini kepentingan yang baik. Insya Allah. Jadi kalau Sobat Era pernah lihat video sebelumnya yang lalu ya, Ustadz Dewa kan pernah bercerita kalau beliau mendapatkan hibah ya istilahnya ya, tanah seluas 2.500 hektar di Lewiliang, Kabupaten Bogor. Kalau naik mobil dari Kebonjeruk Jakarta lebih 1,5 jam. Kurang lebih 1,5 jam. Jadi kalau dari lokasi ini, karena ini daerah Kebonjeruk, 1,5 jam. Dan di lokasi itu akan dibangun International Islamic Center. Jadi bisa dibayangkan fasilitas apa saja yang mau dibangun. Ya. Tetapi tentu saja membangunnya itu kita tidak bisa lagi mengundang yang namanya yang siapa yang jagoan candi Roro Jonggrang itu? Jadi lupa namanya. Bandung Bondowoso. Gak bisa lagi. Satu malam terbangun candi. Karena itu harus ada ikhtiar. Betul. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala juga minta kalau mau ya harus berikhtiar. Betul. Nggak bisa sekedar berdoa saja. Berdoa iya, tapi berusaha iya. Ora et labora. Ya kan? Berusaha dan menjada berdoa. wajada. Nah, menjada wajada. Ya kan? Kalau orang mau berusaha, bekerja keras, mencari usaha, insya Allah ya kan? Insya Allah. Kemarin memang ada semacam komitmen dari dunia internasional. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang dibayangkan. Belum mengizinkan, ya kan? Tidak semudah dibayangkan untuk bisa diteruskan. Jadi yang sulit sekali ya. Apalagi ya zaman-zaman sekarang ini kan membangun
area ke surga itu jauh lebih sulit daripada membangun area ke neraka. Membangun area ke surga itu bisa dicurigain gitu ya. Betul. Ya itu, apalagi lihat penampilan Ustadz Dewa yang begini pakai jenggot di sini, waduh, gitu kan. Ingat-ingat Hambali jadinya ya kan. Takutnya jadi terduga teroris. Iya, jadi terduga. Nah, karena itu kami dalam kesempatan ini ya kan, saya sebagai fasilitator melalui media channel Refli Harun ini ingin menyampaikan sesuatu, tapi ya sesuatunya saya memfasilitasi, beliau yang sohibul baitnya, ya kan. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, Bismillah. Ya. Jadi insya Allah memang kita tetap di komitmen yang seperti abang tahu kan betapa sulitnya gitu dengan lahan begitu luasnya. Iya. Saya kemarin coba jalan kaki bang, itu hampir 2 jam lebih bang. Itu sampai ke ujung tanahnya, itu jalan kaki karena memang. Jadi dari ujung tanah ke ujung tanah. Dari gerbang. Dari gerbang ke ujung tanah. Sampai ke ujung. Itu jalan kaki 2 jam. 2 jam. Jalan kaki. Sementara dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke sana cuma 1,5 jam. Tapi pakai mobil. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi betapa banyaknya informasi yang kita terima dan betapa kita ingin niat baik untuk tempat ini. Kami sekarang berusaha untuk mencari donatur. Oke. Mencari donatur untuk bisa membangun Islamic Center ini. Oke. Memang beberapa material ini swadaya dari kantong kita masing-masing sudah mulai masuk. Jadi memang yang sudah dimulai ya? Sudah untuk Masjid Al-Aqsa sudah dibangun, sedang dalam masa pembangunan. Jadi material sudah masuk. Yaitu kekuatan kantong kita masing-masing aja. Oh, Masjid Al-Aqsa itu direncanakan untuk berapa jemaah? Bisa sampai 800 ya. 800 ribu orang, 800 orang. Oh, 800 orang. Saya kaget. 800 ribu itu luar biasa. Oke. Itu orang. Masjid Al-Aqsa itu. Ya, jadi memang dari awal kita buat ini kan memang niatnya untuk membuat 3 replika. Iya. 3 replika masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Oke, yang awal ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi memang ya keterbatasan kantong kita masing-masing. Alasannya kenapa Aqsa duluan? Karena kan dari arti ya, Al-Aqsa itu artinya kan yang jauh. Jadi kita mulai yang jauh dulu. Lokasinya lebih jauh dibandingkan dua masjid ini. Lokasi ini justru kita bangun di muka-muka semua, di posisi bagian depan. Ini bedanya. Jadi kalau misalnya ada pengembang perumahan, dia mulai dari belakang dulu bang. Iya. Belakang laku, baru ke depan enggak. Kita mulai dari depan dulu. Kita mulai dari depan dulu. Dan kenapa Aqsa? Kami pertimbangan betul-betul betapa banyaknya tapi jamaah. Paling tidak yang depan dulu itu kan belum final ya. Ini kan kita kan mau mengundang. Iya. Ya, tapi intinya adalah kalau lokasi masjid pasti di depan, kira-kira begitu. Ya. Untuk Aqsa ini ya. Kalau nanti yang Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi mungkin di bagian-bagian yang lainnya. Iya, yang paling jelas nggak bentrok kan. Nggak boleh. Nggak boleh masjid samping-sampingan gitu. Iya, atau azannya bersaut-sautan. Iya, jadi memang harus ada kita atur jaraknya. Dan kenapa Aqsa? Teman-teman, saudara-saudara kita umat Islam kan begitu rindunya ke Palestina, dan ke Palestina kan nggak mudah, bang. Iya. Jadi di mana kebanyak rindu untuk Masjidil Aqsa itu ya kita fasilitasi dengan ada replika Masjidil Aqsa di Luiliang, Bogor. Artinya replika itu memang akan diupayakan 100%. Ya, mirip ya. Walaupun tidak ada yang 100%, tapi kan diupayakan. Semirip mungkin insya Allah. Berarti ukurannya juga nggak dong? Ukurannya ya. Ukurannya ya? Masjidil Haram? Iya. Oh, sama ukurannya juga? Iya, besar. Allahu Akbar. Jadi memang kayak kemarin saya diundang sama beberapa asosiasi umroh travel haji umroh gitu ya. Oh, nanti bisa nggak kita manasik di sana? Tentu saja. Mungkin rasanya seperti sudah sampai di sana. Iya, asal jangan setelah manasik tiba-tiba orang udah nggak mau lagi pergi. udah selesai di Luiliang katanya. Mekah bisa ke Luiliang. Nggak seperti itu. Tapi insya Allah kita bisa fasilitasi semua. Karena memang lahannya luas sekali bang. Luas sekali. Jadi sebenarnya untuk Masjidil Haram pun ya bisa aja ya. Bisa. Ya, tapi memang, mungkin tidak kan Masjidil Haram sekarang ada yang lantai berapa? Iya, itu nanti paling tidak replika intinya ya. Soalnya yang pengembangan kan terus menerus. Betul. Gitu. Nanti pun ada kampus di situ, ada rumah sakit, pondok pesantren, ada sekolah. Intinya adalah di dalamnya yang di putaran awalnya itu yang di
satu lantai dengan Ka'bahnya yang sama kan? Ya. Kalau tingkat-tingkat berikutnya itu barangkali opsional ya. Opsional aja. Insya Allah kita akan buat semirip mungkin insya Allah. Dan saat ini memang yang kita butuhkan donatur. Untuk bisa kita membangun ini semua. Dan yang kedua yang betul-betul kita butuhkan itu developer, Bang. Developer. Jadi kita di awal ini insya Allah Bismillah kita mau buka di 25 hektar pertama. Dan ini untuk pemukiman. 25 hektar. Iya, 25 hektar dan kalau kita kaflingin semua kurang lebih itu dapat 2.500 kafling. 2.500 kafling per kaflingnya berapa? Per 60 meteran ya kurang lebih. 50-60 meter. 50-60 meter kurang ya? Lebih. Kurang lebih. Jadi Sobat Era sekalian, tadi kan Ustadz Dewa cerita-cerita sebelumnya ke saya juga. Jadi begini, donatur jelas dibutuhkan. Tetapi berdasarkan kesepakatan dengan yang menghibahkan tanah, jadi beberapa di antaranya dijual untuk fundraising. Betul. Yaitu tadi yang 25 hektar awal tadi. Iya, ini tahap 1 aja. Tahap 1. Karena kan sebetulnya dari 2.500 itu kita mau siapkan sekitar mungkin 1.000 atau 1.500 untuk memang kita alokasikan untuk pemukiman. Jadi karena kan nanti di sana ada perkebunan juga, ada peternakan, perikanan, bahkan zero waste. Sampah-sampah kita bisa olah sendiri, bahkan sampah itu bisa kita olah sampai kita jual. Jadi betul-betul kita di satu lingkungan internasional Islamic Center ini betul-betul bisa mewadahi semuanya. Jadi gitu ya Sobat Era sekalian. Di tahap awal ini yang kita mau olah akan semacam fundraising karena itu butuh developer dan juga tadi untuk fundraising itu dijual dikomersilkan di 25 hektar di awal. Nanti soal lokasi soal apa nanti lebih baik didetailkan ya kan. Insyaallah. Kita kan tidak boleh membicarakan hal-hal yang kira-kira masih dalam pengembangan konsep. Sebenarnya kan? sih kalau untuk lokasi sendiri kita memang dari awal itu niatnya awal kita buka itu di muka. Di muka ya? Iya, memang dari depan dulu. Jadi kita nggak mau dari belakang jauh sekali. Jadi kita dari Sobat Era sekalian, ini udah dipastikan ya di muka lokasinya. Jadi lokasinya tidak yang di 2 jam jalan tadi ya. Di lokasinya itu yang di muka gerbang, di pintu gerbang 1,5 jam dari Jakarta. Jadi gini, kalau kita mau ke lokasi itu, Sobat Era, kita keluar tol Sentul Selatan. Betul. Kalau Sentul Selatan itu belok kiri, nah lagi hot, ya kan? Ya, Sentul City. Rumah Rocky Gerung itu Sentul City. Ini ke kanan. Ya, begitu ke kanan masuk tol lagi. Cikeas. Masuk tol Cikeas. Ya. Dari tol Cikeas. Turun di Yasmin. Bogor. Nah itu baru lewat ke kiri. Ya, ke kiri. Wilayah Yasmin. Nanti sampai di RSUD Luiliang. RSUD Luiliang. Lebih mudahnya gini, Bang. Kalau misalnya pakai Google Map atau pakai International Islamic Center. Bogor International Islamic Center. Wah, luar biasa. Bogor International Islamic Center. Jadi itu nanti kelihatan. Itu seluas apa tanahnya hijau semua sudah kelihatan. I see. Jadi walaupun belum dibangun, lokasinya itu sudah tercetak dalam Google Map. BIIC. Bogor International Islamic Center. Bogor International Islamic Center. Ya. BIIC atau BIIC ya. Oke, Ustadz, apalagi yang mau bisa di-sharing? Iya, memang yang itu tadi kita benar-benar butuhkan donatur. Nanti bisa lewat kontak saya, mungkin juga nanti di nanti ada di video ini ya, nanti nomor kontak saya langsung. Nomor kontak pribadi, nggak pakai asisten. Nomor pribadi. Nomor rekening ada juga langsung? Nggak usah. Ketemu aja. Kita ketemu lihat lokasi. Kita kan kepingin bermuamalah, ada akadnya. Jadi tidak sekedar nanti gini. Ya tentu kita menghindari pelanggaran hukum ya. Betul. Karena kalau misalnya dibuka donasi secara umum, itu nanti ribet dengan urusan yang hukumnya ya. OJK lah. Ya, betul. Nanti kayak ada ustadz yang iya kan? Jadi jadi saudara sekalian, untuk menghindari masalah-masalah hukum,
Jadi kalau ada donasi itu ya memang harus orangnya datang langsung, bertemu atau paling tidak komunikasi telepon. Ya, komunikasi. Jadi tidak misal celeng ada sumbangan atau masuk ke dalam rekening karena tiba-tiba bisa jadi ada fitnah kan? Betul. Iya, atau rekening tiba-tiba ada rekening dari kelompok yang diduga teroris misalnya kan begitu. Kan berat jadi kita ya. Oke, jadi langsung berkomunikasi langsung, dan kalau memang mau mendonasi ya memang harus tahu persis lokasinya di mana. Jadi dan yang berdonasi ini khusus untuk masjid-masjid. Oke, khusus untuk yang akan dibangun. Masjid-masjid yang akan dibangun ya. Yang berdonasi itu berarti dia berdonasi untuk pembangunan masjid dan Islamic Center. Oke, jadi yang donasi itu untuk pembangunan masjid dan Islamic Center. Betul. Sementara yang rumah tadi yaitu komersial. Iya, komersial dan yang kita cari adalah developer. Iya, jadi developer pertama, yang kedua adalah nanti wilayah tanahnya sudah ada, ya nanti akadnya sama developer dan lain sebagainya tinggal dibicarakan ya. Intinya adalah kalau bahasa duniawinya win-win solution. Betul. Bahasa akhiratnya ridho-ridho yang maha kuasa. Insya Allah. Jadi kita berharap kita dapat membangun sesuai dengan keinginan kita dengan keterbatasan ini. Kan Islam ini kan konsepnya jamaah, Bang. Islam ini kuat kalau kita berjamaah. Walaupun jamaah kita di masjid, walaupun jamaah kita di masjid sedang diacak-acak saat ini, tapi kalau untuk ukhuwah, kalau untuk sesuatu kebaikan, apalagi Islamic Center seperti ini, ada baiknya kita harus tetap berjamaah. Insya Allah. Dan yang kedua, ada beberapa yang sudah masuk ke kami, tapi dia tidak punya uang, Bang. Dia punyanya aset. Jadi ada aset di Bogor. Jadi tadi juga Ustadz Dewa, tapi bagian ini sudah selesai kan? Jadi gini, untuk yang 2.500 hektar itu kesimpulannya bahwa melalui channel ini dibutuhkan donatur dan silahkan berhubungan langsung dengan Ustadz Dewa. Nanti saya sertakan nomor kontaknya di video. Tetapi itu akan dibangunkan masjid dan Islamic Center. Itu saja. Ya, masjid untuk donatur. Masjid dan Islamic Center. Ya tentunya dengan fasilitas sekitarnya toh. Ya kan? Kalau misalnya ada yang penghijauan di itu tentu ya. Jadi masjid dan Islamic Center itu keseluruhan, baik bangunan fisiknya maupun dalamannya. Plus halamannya kan. Ya. Jadi jangan bayangkan cuman batunya doang kan. Nah, itu yang jadi itu sustainable ya. Yang tidak mungkin sekali jadi karena seperti buku atau apa kan bisa terus-menerus kan. Dan yang kedua adalah yang dibangun itu 3 masjid. Masjid Al-Aqsa replikanya, Masjidil Haram dan Nabawi. Masjid Nabawi ya. Jadi mereka yang sudah ke Makkah dan Madinah, kalau masih ada corona, minimal rindunya bisa ke sana, bisa menyentuh Ka'bah replika ya kan? Karena saya juga membuka umroh bersama nanti. Jadi sudah saya kumpulkan. Jadi umrohnya ini luar biasa. Kita berangkat dulu berbayar. Dan bayarnya bisa diangsur. Nah, itu kita tinggal tunggu aja, Bang. Tinggal tunggu kapan ini dibuka kuotanya, insya Allah kita bisa berangkat. Insya Allah ya. Jadi biar nanti RH Channel juga ikut mengorganize ya kan. Tapi bagaimanapun kan di era modern ini organizing itu harus bagus juga. Jadi tidak boleh konsep ridho-ridho aja, tapi harus juga konsep dengan manajemen yang baik, sistem yang baik. Jangan sampai nanti ada travel yang murah banget tiba-tiba ya kan ciduk ya kan. Soalnya saya yang jenguk itu waktu saya dakwah di lapas, ini beliau ini ada di situ semua. Itu jangan sampai begitu. Insyaallah. Nah, yang kedua rupanya Ustadz Dewa, silakan Tad. Ada apa Tad? Jadi saya menerima. Sudah selesai tadi ya? Sudah. Sudah. Jadi saya menerima beberapa jamaah lah, saya bilangnya jamaah yang menyerah. Dia tidak punya uang. Dia ingin berdonasi tapi tidak punya uang. Jadi dia hibahkan asetnya.
Berupa tanah. Tanah dan rumah. Oh, tanah dan bangunan. Ada beberapa. Ada di Bandung. Di Bandung ini, Masya Allah, ini di Jalan Merdeka loh. Dekat sekali dengan Gedung Sate. Gedung Sate. Dekat sekali, dan itu mau dijual. Dan dananya itu yang akan untuk membantu ke Islamic Center dan masjid tadi. Ya. Kemudian ada rumah di Depok. Ada rumah di Bogor ini villa bentuknya kapling. Dan ini insya Allah nanti lewat kontak saya bisa saya beritahu itu lokasinya di mana, harganya berapa, dan ini memang semuanya untuk dijual karena uangnya untuk kita bawa untuk pembangunan. Jadi sobat era sekalian, lokasinya ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Depok ya. Jadi Bandung, Bogor, dan Depok, Jabodetabek. Nggak ada di Menteng ya. Bandungnya nggak Jabodetabek, Bandung jauh. Oh ya, sorry kok. Bandung luar. Bandung, Bogor, Depok ya. Bandung, Bogor, Depok, BBD ya. BBD ya. Insya Allah. Nggak ada yang di Menteng ya. Oke ya. Dan saya perlu jelaskan juga, Bang. Jadi kalau misalnya sobat-sobat RH semua tahu perumahan-perumahan mewah, saya nggak perlu sebutkan lah. Di Jakarta ini, bahkan di Jabodetabek kan banyak perumahan mewah. Ada BSM, ada Sumarek, segala macam. Nah, itu kan semua perumahan-perumahan yang dinilai mewah. Dan kita kan konsep International Islamic Center ini tetap dengan konsep yang sama seperti mereka. Jalan yang besar, yang 30 meter, yang bisa sampai 3 jalur jadi 6 jalur bolak-balik. Kemudian juga lokasi untuk perniagaan seperti pasar, mall, ruko-ruko. Kemudian juga kita siapkan untuk perkebunan dan peternakan. Kalau kemarin yang sudah dipersiapkan itu kebun untuk kurma, kemudian peternakan domba, terus juga perikanan, unggas, ayam petelur, terus zero waste. Karena saya sudah bicara dengan Pak Badawi yang diundang di Kick Andy itu, yang bagaimana dia menciptakan mesin untuk mencacah botol-botol plastik, sampah-sampah itu, kemudian dia jual. Kemudian juga jelas Islamic Center, jelas ada rumah sakit, jelas ada sekolah, kemudian juga ada tambahannya seperti rumah mu'alaf, kemudian rumah tahfiz Quran, kemudian juga ada rumah untuk jompo, kemudian juga ada insya Allah nanti ada pemakaman, pemakaman Islami. Dan pokoknya semua kompleks 2.500 hektar ini insya Allah memadai semua. Karena di situ itu masih ada 7 bukit, masih ada 4 mata air. Bahkan seingat saya itu mata air pernah ditawar oleh air minum kemasan yang terkenal itu. Karena dia sudah periksa itu sampai 40 tahun ke depan itu masih bisa keluar airnya, mata airnya. Kemudian juga ada sungai, ada 3 sungai di situ, ada 7 bukit. Jadi insya Allah memadai semua untuk perkebunan, peternakan, pemandangan yang luar biasa. Ini kayak film Wiro Sableng, 3 bukit, 3 sungai, 7 bukit gitu ya. Jadi Abang bisa bayangkan ini perumahan yang bukan perumahan murahan. Ini betul-betul kompleks Islami yang betul-betul sangat memadai semua fasilitasnya. Jalan juga oke, jarak tempuh juga oke, bahkan di ujung ini kan laut. Itu juga akan insya Allah dibuka pelabuhan. Niatnya seperti itu. Kemudian juga di salah satu bukit itu kita udah siapkan. Itu di tanah itu ada lautnya ya? Jadi dari tanah ujung ke laut itu berapa kilo lagi? Wah, saya belum hitung. Tapi itu bisa. Jadi dari beberapa teman yang mengerti itu bisa jadi dibuka pelabuhan, kemudian jalan langsung ke lokasi. Kemudian juga ada bukit yang kita mau bikin sign besar. Ini juga cita-cita, harapan. Kalau di Hollywood kan ada tulisan tuh Hollywood besar. Kita mau bikin La ilaha illallah. Itu sign di atas bukit. Jadi banyak yang kita Tapi tolong kalau bikin La ilaha illallah itu harus serempak, jangan la ilahnya dulu. Allahnya lewat. Tiada Tuhan nanti. Nah, insyaallah. Itu masih dalam konsep yang tadi. Ini yang tanah di Bogor, di Bandung. Dan di Depok. Ini rumah ya. Ini tanah dan bangunan. Ya, sobat era sekalian. Dan semuanya sudah SHM sertifikat. Sudah SHM ya, sertifikat hak milik. Jadi ini niatnya untuk dijual. Jadi teman-teman RH yang ingin berminat untuk membeli bisa kontak saya. Jadi ini memang untuk dijual dan uangnya untuk membangun. Jadi sobat RH ya, yang jelas gini.
kalau apa-apa ya, jangan mengandalkan keyakinan, ya kan? Tapi harus check and recheck sendiri. Nah, jadi saya juga sebagai orang hukum kan, kita harus saling mengingatkan. Betul. Kan. Nah, misalnya nanti tertarik membeli properti, membeli tanah dan bangunannya, check and recheck. Apakah itu ada konflik atau enggak, ya? Jadi jangan, udah saya percaya sama Ustadz. Ustadz bisa dipercaya, tapi kan administrasi badan pertanahan kadang-kadang BPN bermasalah kan. Tapi alhamdulillahnya gitu. Sertifikat yang ada di nama itu adalah orang yang menyerahkan ke saya. Itu ya keuntungannya ya. Jadi sertifikat yang ada namanya itu pemiliknya langsung. Pemiliknya langsung. Nama yang ada di sertifikat nama yang ada di itu yang menyerahkan ke saya. Nah, itu lebih gampang. Kalau misalnya kita mau balik nama itu gampang. Karena saya ngerti begitu. Selain saya orang hukum, istri juga notaris. Ya kan. Jadi yang susahnya itu kalau tanah warisan. Nah, itu dia. Waduh, berat itu. Apalagi ada yang ahli warisnya udah meninggal. Waduh, mau ke ahli warisnya lagi dan lain sebagainya ya. Insya Allah. Gitu. Jadi itu sobat era sekalian ya. Jadi kalau di Bandung berapa lokasi, Ustaz? Satu. Ada dan satu. itu betul-betul lokasi. Berapa luasnya? Luasnya sekitar 500 ya. 500 meter persegi. Tapi itu kan daerah mahal, Bang. Iya, daerah Merdeka. Kayak kita di Menteng gitu. Ini daerah mahal itu yang daerah jadi 500 Merdeka. Meter persegi tapi di daerah Jalan Merdeka. Yang kedua itu di Bogor. Itu ada berapa lokasi kalau di Bogor? Bogor tuh satu lokasi dengan jumlah kalau nggak salah itu luasnya 200 kalau nggak salah. 200 apa? 200 meter. 200 meter. Dan itu bentuknya kafling dan itu sudah habis. Jadi memang untuk villa-villa. Oke, itu hanya villa saja. Iya, jadi view-nya itu view bukit sama lembah. Jadi villa-villa aja ya. Jadi villa itu bangun sendiri. Iya. Oke, jadi beli kafling. Ya mungkin kaflingnya nggak gede, mungkin berapa meter ya, cuman 200 kurang lebih. 200 meter. 200 meter. Oh, untuk villanya 200 meter. Tapi kan cuma satu lokasi. Iya, itu maksudnya satu kafling itu 200 meter. Oke, cuma satu kafling 200 meter. Itu untuk dijual juga untuk fundraising. Kemudian kalau di Bogor itu rumah. Rumah. Iya. Rumah kurang lebih 250 meter. 250 meter. Ya, sudah jadi rumah. Jadi kalau nggak salah itu 2 kamar mandi. Itu di pinggir jalan di Depok. Oke, di Depok ya. Ya. Jadi itu sobat era sekalian ya. Jadi memang dan 100% dananya akan disumbangkan untuk International Islamic Center itu. Ya, karena jadi, pemilik nggak minta. Karena pemilik tidak minta sepeser pun. Yang dia minta adalah pahala saja. Ya, betul. Tapi pahala nggak perlu diminta. Pahala itu dikejar. Tergantung dari yang Maha Kuasa ya. Insya Allah, Bang. Ada lagi, Ustaz? Saya rasa itu aja. Itu ya. Minta doanya semua sahabat-sahabat yang menyaksikan video kita ini. Minta doanya karena yang tadi saya bilang kekuatan umat Islam ini di jemaah. Kalau kita tidak punya kemampuan atau finansial untuk membantu, doakan kami. Karena kami kepingin yang melakukan hal yang betul-betul baik, mulia. Jadi kita kepingin punya satu kawasan yang betul-betul Islami. Betul-betul Islami. Itu yang harapan yang terbesar kita. Dan di situ pun ada masjid-masjid replika yang kita bisa merasakan nuansanya sholat di sana. Hanya itu aja. Dan itu pun nanti ada rumah sakit, ada kampus Islam, ada pondok pesantren, rumah jompo, rumah mu'alaf. Jadi kita fasilitasi semua di sana. Universitas mungkin juga ya? Iya, universitas jelas. Oh, Al-Azhar maunya di sana. Waktu itu sih yang memang berminat itu Al-Azhar. Dari Kairo, bukan Al-Azhar Indonesia. Bukan Al-Azhar Indonesia, Kairo ya. Al-Azhar Kairo. Ya, saudara sekalian ya. Itu ya. Jadi saya sekali lagi hanya mengulangi ya, kalau donasi itu diperuntukkan bagi Islamic Center dan 3 masjid yang insya Allah mau dibangun. Masjid Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Yang sudah mau dibangun itu Masjid Aqsa. Jadi material sudah masuk dengan kekuatan kantong sendiri. Sudah 1 minggu ini batu-batu, semen, pasir. Itu udah mulai dibangun ya. Tapi untuk fundraising di areal 2.500 hektar itu ada 225 hektar yang mau dibangun untuk perumahan. Kalau kita dibagi itu
Ya. Insya Allah bisa jadi 2.500 kafling. Ya, kira-kira 2.500 kafling dengan lebar 60. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Nah, kan yang paling penting lingkungannya baik ya. Ya. Nah, itu dan yang dekat masjid. Nah, itu dekat masjid dan itu yang akan dijual secara developer. komersial kepada sobat RH sekalian yang berminat. Dan at the same time Ustadz juga mencari developer yang mau diajak bekerja sama. Betul. Ya, tentu win-win solution ya. Oke. Lalu selain itu untuk fundraising ada 3 rumah atau tanah dan bangunan di 3 lokasi. Bandung di Jalan Merdeka, tanah 500 meter. Ya. Kemudian di Bogor itu villa 200 meter untuk villa. Ya. Kemudian Depok. Di Depok berapa tadi? 250 meter ya. di Depok. Jadi itu sobat daerah sekalian, mudah-mudahan video ini yang kami buat ini ya bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi niat keinginan itu bisa realisasikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja Ustadz Dewa ya. Syukran jazakillah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan apa yang Bang Refli lakukan untuk video ini juga bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja dengan Ustadz Dewa. Don't miss it. Jangan lupa dengan pesannya, silakan hubungi Ustadz Dewa langsung melalui deskripsi ini. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Alhamdulillah.